ini orang perfeksionis banget ya, dia kayak tegar banget orangnya. Sebenarnya pernah mikir gak sih kalau mungkin jangan-jangan orang itu adalah orang yang paling hancur, bisa mungkin kelihatan baik-baik saja bagi mereka gitu kan. I like being alone but I don't like to feel lonely, dia bilang. Ngerasa kesepian itu ya bisa terjangkit kepada siapapun. Kita lahir aja menjadi ujian bagi orang lain. Selamat datang di Bo Bicara. Hari ini mau bicarain tentang pernah gak sih kalian tuh ketemu orang yang kayaknya di satu tongkrongan tuh dia ketawa-ketawa terus atau pernah ngelihat orang yang kayaknya ini orang perfeksionis banget ya, dia kayak tegar banget orangnya, dia pendiam. Terus dalam sebuah tongkrongan misalnya atau dalam sebuah kelompok atau pertemanan kita, kadang kita ngelihat ini orang kayak panutan gitu. Atau bahkan kita juga tadi yang gue bilang di pertama, punya teman yang dia bisa ngebodor ya gitu loh, bisa dikit-dikit ngelucu gitu, dia punya jokes yang gimana gitu. Atau kita bahkan punya temen yang sober tuh yang apa, yang cengeng misalnya, atau yang nangisan gitu, kok bisa ada ya gitu. Pernah kan punya temen kayak gitu? Atau bahkan kalau lo ngerasa itu dari lo sendiri jangan khawatir, karena gue pun juga ngalamin hal itu gitu loh. Gue pribadi sebenarnya suka bikin orang ketawa gitu. I like to entertain people. Gue suka bikin orang bahagia, which is sebenarnya bukan people pleaser. Dulu ada people pleaser ya, cuman setelah mulai belajar ternyata bikin orang bahagia itu bukan people pleaser aja gitu loh. Bisa jadi emang ngelihat orang bahagia tuh gue seneng gitu loh. Jadi makanya kadang gue suka ngelucu gitu. Gimana ya, kalau ngeklaim gue lucu tuh sebenarnya kayak agak pressure ya, tapi lebih kayak ke, ngerti kan maksudnya, kayak suka aja gitu bikin orang ketawa gitu. Nah, kalau kalian pernah ngelihat orang yang kayak gitu, atau kalau kalian ngerasa itu adalah kalian, pernah mikir gak sih kalau mungkin jangan-jangan orang itu adalah orang yang paling hancur, dalam tanda kutip, dia sedang menghadapi battle atau pertarungan yang sebenarnya kita gak tahu pertarungan apa yang dia hadapi saat itu. Gue ngomongin ini bukan sebagai seorang ekspertis psikolog, bukan, karena gue sendiri pernah bilang di video gue pertama apa yang kedua, bahwa apa yang gue omongin di sini, apa yang gue bicarain di sini itu based on my experience, dimana gue bertemu dengan teman-teman gue, terus gue ngerasain itu sendiri. Jadi jangan-jangan orang itu lagi struggle, atau bahkan kita yang lagi struggle gitu kan. Tapi kok bisa ya, begitu kita ketemu sama bunch of people, kita ketemu sama teman-teman kita, teman-teman tongkrongan kita, atau kita ketemu sama orang lain, kita jadi bisa mungkin kelihatan baik-baik saja bagi mereka gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin kita nggak benar-benar tahu gitu. Gue pun juga pernah ada di titik yang kayak ngerasa semuanya itu kusut gitu dalam perasaan, dalam pikiran kita, overthinking berlebih gitu. Gue ngerasa kayak apa ya gitu, kenapa gitu, kayak jadi galau aja rasanya gitu misalnya seharian gitu kan. Tapi di situ juga gue pernah keinget juga kalau glorifikasi glorifikasi yourself, bukan love yourself aja ya. Kita tuh kan suka ngerasa kayak gue kuat nih, gue bisa sendirian gitu kan. Kayak kita ngerasa dengan perasaan yang gak jelas ini yang kita rasain, kita insya Allah eventually bakal bisa ngelewatin ini semua gitu sendirian. Gue gak tahu kalau lu semua pernah ngerasain itu, karena ternyata ngerasa sendirian itu gak semudah itu. Gue pernah punya temen, dia itu gak punya banyak temen. Dia sendiri yang bilang dia gak punya banyak temen. Bahasa ininya he's such a loner, but when I come to talk to him, saat gue ngobrol sama orang ini, temen gue ini, dia bilang, I like being alone but I don't like to feel lonely. Dia bilang, gue suka sendirian tapi gue gak suka merasa sendiri gitu. Di saat gue mendengar itu, I feel bad. Gue ngerasa kayak, ya Allah kasihan ini orang gitu loh. Kenapa gue ngerasa kayak gitu? Karena saat itu gue extrovert ya, gue kadang gak bisa sendirian gitu loh. Maksudnya gak bisa sendirian tuh energi gue bisa dapetin dari misalnya gue ketemu sama teman-teman gue ya gitu loh. Jadi mungkin beda dengan teman gue yang introvert ini gitu. Dia sometimes bilang I like being alone, but ya makanya dia bilang gue suka sendirian tapi gue gak suka ngerasa sendirian. Makanya gue pikir saat itu gak terlalu relate ya.
Tapi begitu gue rasain sendiri ya hal itu gitu, di saat bener-bener gue menyendiri, gue bener-bener ngerasa kayak sendirian itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang paling nggak enak tuh kalau gue ngerasa sendirian. Padahal sebenarnya gue temen banyak gitu ya, let's say gue punya banyak teman, gue tinggal telepon atau mungkin kita tinggal yuk nongkrong yuk kemana gitu, bisa gitu kan. Tapi ada di saat gue ngerasa lonely, gue ngerasa kayak bener-bener gak ada siapa-siapa gitu. Meskipun ada sebenarnya, ada siapa-siapa, kita bisa aja kayak minta telepon teman kita terus untuk datang atau kayak misalnya keluar gitu. Cuman kayak sebagai ekstrovert aja, gue ngerasa gue nggak punya energi saat itu untuk keluar ya. Saat gue ngerasa lonely saat itu, saat gue ngerasa sendiri, tapi gue nggak punya tenaga untuk kayak pengen ketemu sama teman gue lah kemana gitu di saat itu. Dan di saat itu gue baru bener-bener ngerasain, oh iya ya, yang jadi masalah adalah di saat kita feel lonely, di saat kita merasa sendiri, itu yang jadi bikin kita ngedown mungkin. Karena itu gue ngerasain secara personal kayak begitu ya. Gue ngerasa kayak anjir gak enak banget ya ngerasa sendiri gitu, ngerasa kayak gak diperhatiin, ngerasa kayak gak didengar, ngerasa kayak orang tuh gak peduli sama gue. Terus gue juga ngerasa kayak gue gak berharga nih kali ya di mata orang gitu loh. Ini padahal gue seorang ekstrovert gitu. Tapi di saat perasaan lonely atau perasaan kesepian itu datang, kok gue kayak gak berguna ya gitu loh. Kayak begitu loh. Jadi ngerasa kesepian itu ya bisa terjangkit kepada siapapun. Dan itu mungkin bisa terjadi pada orang yang kita lihat saat itu. Ini orang kok suka ngabodor wae gitu ya, suka ketawa, atau kita ngelihat seorang pemimpin yang kok tegar banget gitu, atau mungkin kita ngelihat sosok bapak kita misalnya, atau ibu kita, atau kakak adik, atau semua, atau orang siapapun yang kita lihat ngerasa kayak ini orang kok tegar banget. We don't know it. Kita benar-benar nggak tahu orang itu sedang menghadapi pertarungan apa, dan kita nggak akan pernah tahu, dan kita nggak akan pernah bisa ngerasain pertarungan hebat apa yang sedang dia lakukan atau yang sedang dia rasakan saat itu. Di saat gue ngerasa I feel lonely, I feel tearing apart, gue ngerasa ngedown di saat itu, gue jadi berpikir bahwasanya oh ini loh maksudnya bahwasanya kita tuh nggak boleh berkata semena-mena sama orang lain, atau memperlakukan orang lain tuh semena-mena, karena kita nggak tahu dia itu lagi ngadepin pertarungan apa gitu loh. Dan dengan cara berpikir seperti itu membuat gue lebih menghargai pertemanan gue dengan orang lain, menghargai komunikasi gue dengan orang lain, komunikasi gue dengan keluarga misalnya, komunikasi gue dengan teman, dengan siapapun itu. Itu tuh membuat gue menjadi mengobservasi lebih orang lain. Dan itu bukan untuk menjadi baca-bacaan orang gitu, kayak lu orangnya gini, enggak. Itu gue pribadi, gue jadi ngerasa kayak menghargai orang aja gitu, dan mencoba sekuat tenaga untuk being nice, mencoba sekuat tenaga untuk menjadi baik aja gitu loh sama orang. Dengan gue tau gue kadang nyablak buat bercanda gitu, tapi gue kadang masih banget ngelihat orang gitu loh, kayak sehebat apapun orang, gue tahu ya namanya manusia itu pasti ada aja ujiannya, pasti aja ada hidup itu kan ujian ya, hidup itu ujian. Ini might sound cliche, akan terdengar sangat bosan ya, iyalah hidup juga ujian, gue tahu gitu, tapi beneran kalau dipikir-pikir hidup itu adalah ujian. Kita hidup lahir di dunia ini adalah ujian gitu loh. Ujian gak cuma buat kita aja, ujian buat orang lain. Kita hidup di dunia ini aja, ujian buat siapa? Buat nyokap kita gitu loh, buat bokap kita. Kita lahir aja menjadi ujian bagi orang lain. Makanya itu gue selalu ngerasa bahwasanya hidup di dunia ini itu bukan untuk ngerasa menang, bukan untuk ngerasa selalu lulus ujian, bukan selalu ujian, maksudnya selalu ada di fase. Kalian pernah kan kalau kayak lulus ujian terus ada di fase tenang, oh nggak? Kayak ada fase I passed the exam gitu, gue udah selesai dari ujian itu gitu loh. Gue rasa hidup itu bukan yang kita ada di fase itu, ngerti nggak? Di fase menang tadi loh. Dan kenapa? Karena gue rasa setiap orang itu punya ujian masing-masing,
di titik kelemahannya masing-masing. Setiap orang itu pasti diuji di titik kelemahannya dia. Dan itu justru membuat kita manusia aja gitu loh. Makanya kalau gue ngelihat ada orang yang perfeksionis, orang yang sok tegar, orang yang kok bisa nih dia kayak gak ada sedihnya, gak ada galaunya, dia orang I don't really believe in that. Gue sebenarnya nggak terlalu percaya banget gitu. Jangan cepat menilai orang dari luarnya aja. Dan bukan berarti kita harus menilai orang dari dalam hatinya, which is we cannot ever, never going back together. Kita nggak akan pernah bisa menilai hati seseorang atau gimana orang di dalamnya gimana. Kita nggak akan bisa mengerti seseorang itu. Tapi yang bisa kita tahu adalah, yang setidaknya bisa kita kendalikan di sini adalah bahwasanya kita tahu semua orang punya ujiannya masing-masing, dan what we can do is being respect to each other. Yang bisa kita lakuin adalah ya menghormati aja sesama orang gitu loh. Kita tahu kita sama-sama punya ujian, jadi be nice. Jadi baik aja gitu sama orang gitu loh. Ya kan? Jangan ngerasa bahwasannya juga kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kita adalah orang yang sangat butuh perhatian. Kita jangan pernah ngerasa, gue sendiri ya, gue nggak pernah, gue sendiri ngerasa kayak I'm the only one, satu-satunya orang yang butuh perhatian. Gue adalah satu-satu orang yang paling tersakiti di dunia ini. Kalau gue berpikir seperti itu, gue ngerasa kayaknya enggak juga deh. Kita pernah mikir nggak sih? Jangan-jangan perlakuan kita yang kita ngerasa kita butuh perhatian itu, atau kita butuh validasi itu, ternyata orang lain juga butuh gitu. Dan itu tuh justru menjadikan gue lebih aware kepada diri gue sendiri, lebih menghargai diri gue sendiri juga, dan lebih menghargai orang lain lebihnya gitu. Jadi kita tuh nggak perlu loh ngerasa kayak paling gitu, karena apa? Manusia itu kan lemah ya. Dan semua manusia itu lemah gitu. Makanya tadi gue bilang juga, jangan sampai kita mengglorifikasi yourself, do it yourself, love self, apalah self, sehingga kita nauzubillah malah kita jadi ngerasa kayak terlalu egois. Makanya gue jadi sih mikirnya, dengan kita tahu setidaknya semua orang itu punya ujiannya masing-masing, mereka punya pertarungan yang bahkan kita nggak akan pernah mengerti pertarungan apa yang sedang dihadapi oleh orang lain. Itu tuh justru bikin gue jadi mikir kalau orang lain tuh juga pantas dihargai juga gitu. Kita sesama manusia, ya udah berbuat baik aja. Karena gue ngerasa kalau kita baik sama orang, bermanfaat bagi orang, itu kayak kita udah cukup banget loh. Kata gue, orang yang paling baik itu adalah yang kita bisa bermanfaat sama orang gitu loh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nanti dicek ya hadisnya. Ini hadis, gue baru ingat juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita boleh nih mikir dari perkataan itu, perkataan Rasulullah SAW tentang itu, bahwasanya ya juga ya, terkadang jadi orang baik tapi gak bermanfaat, malah sebaliknya ngerugiin orang lain, kita jadi dibilang gak baik, tau gak sih? Ya gak sih? Coba deh pikir deh. Apa sih lawan katanya manfaat? Merugikan. Kalau kita merugikan orang lain, kita, meskipun kita bilang maksud gue tuh baik kok untuk ini, tapi kita merugikan orang lain ya, misal korupsi atau apa ya, kita gak mikirin perasaan orang lain, kita ngomong, kita dianggap jahat, tau gak sih? Ya gak sih? Meskipun niat orang kita gak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Wow, ini bagus banget, ini gue baru kepikiran juga ya. Orang yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat itu kan gak harus kita ngasih uang atau materi ya kak. I wish I had $5 billion so I could give it away to my friends. Like, you really deserve it. Maksud gue gini, anfa'uhum itu kayak bermanfaat bagi orang tuh kan gak harus di situ aja. Mungkin bisa jadi dengan kita menghargai perasaan orang lain, dengan kita coba mengerti orang lain, ya kan? Itu tuh bikin mereka ngerasa cukup loh. Aku gak mau sok ngerasa paling juga, tapi ini once again, ini based on my experience. Gue tuh jadi salah satu orang yang, gue gak tahu kenapa ya, tiba-tiba orang tuh suka dengan mudah gitu cerita sama gue. Kalau kalian ada orang yang ngerasa kayak gini juga, pernah gak sih kayak tiba-tiba didatengin orang terus dia pengen cerita, tiba-tiba somehow percaya sama kalian gitu? Maksudnya gimana ya? Gue bukan sok paranoid atau gimana, cuman
Alhamdulillah gitu, itu mungkin anugerah dari Allah ya, orang tuh bisa mudah cerita sama gue tuh jadi berpikir, oh mungkin dengan cara mendengarkan mereka bicara, tanpa judgement dulu ya, tanpa kita ya cuman dengerin orang aja mereka cerita, mereka percaya sama kita, itu bisa bermanfaat juga kok gitu loh. Karena apa ya, kadang kita punya perasaan yang sangat kusut gitu ya, yang nggak bisa kita obrolin, perasaan yang kadang kita bingung kita mau obrolin ke siapa. Begitu kita coba ngobrol aja misalnya sama temen, jadi lebih lega ya ternyata kalau kita ngobrol gitu misalnya. Itu tuh gue ngerasa itu jadi lebih bermanfaat gitu, dengan cara kita misalnya dengan mendengarkan orang lain, menghargai perasaan orang lain. Gue rasa itu udah jauh lebih bermanfaat ya daripada kayak misalnya kita ngasih, please kalau ngasih duit sih bermanfaat ya, kayak BUC nikah gitu. Nggak apa-apa kalau ngasih duit. Maksud gue gini, terlepas dari semua material kayak duit atau hadiah atau apa gitu, terkadang kalau kita respect atau menghargai perasaan orang lain, mau mendengarkan orang lain, itu justru malah lebih dihargai loh. Justru kita merasa oh kita bermanfaat ya, kita didengerin sama orang gitu, kayak ya kan, lu pasti punya satu orang yang lu mungkin ngerasa deket gitu sama dia, lu ngobrol sama dia nyaman banget ya ngobrol sama nih orang gitu ya, tanpa judgement misalnya gitu. Dia malah justru baik kalau dia malah ngasih feedback yang baik gitu ya, ngasih nasihat, justru itu baik. Dan kita ngerasa apa? Wah, bermanfaat banget sama orang gitu loh. Nah, coba kita pikirannya itu dibalik gitu loh. Maksudnya dibalik tuh kita mikir sama orang lain, kalau kita tidak bermanfaat sama orang lain, justru kita misalnya menjelek-jelekkan dia gitu ya dengan perkataan dia, dengan dia misalnya lu cerita ke gue, terus gue gue menjelek-jelekkan lu, terus gue sebar-sebarin aibnya misalnya kayak begitu-gitu. Itu kan justru kita ngerasa kayak, pernah gak sih berpikir kayak kalau kita ada di posisi orang yang curhat ke kita gitu, terus dihianati, kan rasanya nggak enak banget kan. Kita ngerasa kayak nggak bisa, justru merugikan gitu loh. Nah, sifat-sifat itulah yang membuat gue tuh menjadi apa ya, self aware, yang buat gue itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Kita harus tahu ada perbedaan kalau gimana kita ngobrolin tentang apa ya, perasaan-perasaan kita gitu terhadap orang dan kepada Allah. Nah, kok bisa nih gue bandingin sama ini? Karena tadi kadang kita harus tahu ngobrol sama temen atau let's say ke psikolog atau siapapun, kadang kita ngerasa perasaan kita tuh tersortir gitu loh. Perasaan kita tuh jadi, setidaknya kita bisa embrace perasaan kita. Kita tahu memproses perasaan kita tuh kayak gini. Oh, kita tuh lagi sedih. Gue tuh lagi bingung sama perasaan gue yang kayak begini gitu loh. Kalau kita ngobrol sama orang, rasanya kayak enak ya didengerin. Tapi ini udah gue praktekin sebenarnya. Maksudnya gue udah pernah coba ya. Pernah nggak sih lu open up sama Allah, bener-bener di doa gitu loh, di gimana ya, ngobrol sama Allah tanpa filter. Maksudnya tanpa filter tuh ya, kita kok bisa ya open up banget sama orang tapi sama Allah enggak gitu. Which is Allah adalah Tuhan kita. Kita sebagai seorang hamba, kita kan namanya hamba itu pasti lemah ya. Dan gue kasih sedikit analogi sebagai seorang manusia ya. Lu kalau misalnya ada di, let's say ada di benua Atlantis misalnya, mau tenggelam sendirian, pikirin aja, sendirian. Lu mau tenggelam, apa yang bakalan lu lakuin? Ya, kita pasti akan coba untuk reach out ke permukaan, ngambil apapun itu, karena kita udah mau tenggelam misalnya. Kita ambil apapun untuk apa? To survive, untuk selamat. Oke. Untuk selamat itu pasti ada kata yang mau kita ucapin. Apa? Tolong, ya kan? Kayak misalnya kita mau tenggelam, kita mau jatuh, pasti ada perasaan kayak tolong, ya kan? Kita jatuh dari tolong. Ya, itu aja udah bukti bahwasanya manusia itu lemah. Manusia itu adalah seorang hamba yang butuh pertolongan ke siapa? Could be anyone. Tapi in fact, if we don't have anyone surrounded, kita nggak punya orang di sekitar kita. Kayak tadi analogi gue bilang, kita mau tenggelam di lautan Atlantis, benua Atlantis, kita mau minta tolong sama siapa? Pernah kepikiran kayak gitu gak sih? Itu bukti bahwasanya kita seorang hamba. Kadang makanya gue mikir, ya kita sendiri aja gak kuat. Contoh lain, kita nahan pipis 3 menit aja gak kuat gitu. Oke, analogi lain, kita sariawan
Yehiknya karyawan yehiknya mau nangis nggak bisa makan, sariawan di bibir kata, atau sakit gigi lah ya, paling benci sakit gigi gitu ya, kan ada lagu kayak lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Bullshit kata gue, lebih baik sakit hati masih bisa makan, sakit gigi lu bisa makan nggak? Anyways, itu bukti bahwa kita tuh lemah gitu loh. Kalau gue pribadi ya nggak pernah mengglorifikasi tentang self love. Maksudnya self love itu kayak self awareness yang berlebih, bahwasanya you can do it yourself, you are strong, you are enough, you can stand on your feet by yourself gitu kan, kayak lu bisa dengan sendiri, lu tuh kuat. You know what, the most vulnerable things in the world, yang paling gampang hancur di dunia ini, kata gue hati sih. It's not made of a glass. Tapi di saat lu disakiti dengan perkataan, kita nggak tahu, kita kadang nggak pernah ngerasa sakit. Kenapa? Karena kita nggak ngeliat aja. Tapi deep down inside kita punya luka, tapi kita nggak pernah ngeliat itu. Dan gue rasa makanya hati itu adalah hal yang sangat mudah untuk break up gitu ya. Makanya kenapa sih ada tulisnya broken heart? Broken heart. Hati itu kenapa bisa broken gitu, kenapa bisa, I think hati itu adalah most vulnerable, dan itu tuh harus kita sadari bahwasanya manusia itu lemah. Dan kenapa gue merekomendasikan untuk open up sama Allah, coba ngobrol sama Allah di doa yang gue nggak tahu ini sebuah praktik apa gitu, cuman lu bisa praktekin benar-benar di saat sepertiga malam, let's say di sebelum subuh, or maybe in the middle of the night, kayak misalnya lu lagi nggak bisa tidur, coba lu lakuin sholat 2 rakaat terus bener-bener ngobrol sama Allah, doa apa ya, bener-bener doa. Lu bayangin lu tuh mengeluarkan semua isi hati lo, semuanya gitu loh, kayak semuanya gitu. Tapi ini bukan ke manusia ya, maksudnya tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Di sholat lo, di sujud terakhir lo waktu lagi sholat gitu. And I survive. Maksud gue sendiri menjadikan itu jadi terapi bagi diri gue sendiri. I don't need a therapist, but we do really need them. Kita sebenarnya butuh terapis, kita butuh psikolog kalau emang bener-bener lo butuh bantuan semacam ini ya, semacam dokter lah ya. Kalau kita sakit kan kita gitu loh, maksud gue. Karena kita tahu tadi kita manusia itu lemah, which is semua manusia itu lemah dan semua itu butuh pertolongan sebagai seorang hamba. Shouldn't we try, not just try, shouldn't we pray to Allah? Bukannya kita harus sebaiknya berdoa gitu sama Allah di saat kita tahu kita sebagai seorang hamba yang lemah? Ini mungkin terdengar sangat klise, atau gue ngerasa kayak gue sok ustadz, atau mungkin karena gue tinggal di Madinah. No, I'm talking about this not because personally, I live in Madinah and I study in Islamic University myself. Like, no, bukan karena gue belajar di sini. Please, bukan. This message is for anyone in the world. Semua pesan ini adalah untuk semuanya, manusia. Ya, it's not just for Muslims, but it's also for anyone. Ini buat semua orang, mau lu Muslim atau enggak. Coba prostration, coba untuk bersujud atau kayak berdoa sama Allah gitu loh. Bener-bener lu menghadirkan hati lu dan lu coba talk it out, open up tanpa filter. We never know because we never try. It should be work. Makanya gue tuh kadang mikir terlalu glorify do it yourself, kayak strong independent. Gue tuh nggak terlalu suka ya, karena kita harus tahu gitu ya, sebagai seorang Muslim, kekuatan itu bukan dari diri sendiri, tapi dari siapa? Dari Allah. And also we know of words, la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Itu kan artinya adalah pengakuan total bahwa semua daya dan kekuatan hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya pada Allah gitu. Itu harusnya udah menjadikan kita berpikir bahwasanya kita itu lemah kok jadi manusia, jadi gak usah sok strong independent gitu loh. Kayak gue bisa ngelakuin semua ini karena gue dan gue it's
Nothing. Not everything in the world is about you. Nggak semuanya yang ada di dunia ini tentang kamu atau tentang kita gitu. Kita bisa ada di sini, kita bisa ada di stage ini, kita bisa ada di fase kayak gini. Emang karena siapa? Gitu menurut kamu? Oke, maybe karena doa orang tua kita support atau kepintaran kita yang nggak seberapa itu misalnya. Oke, you could say that. Kamu boleh bilang kayak gitu. Tapi kalau kita sadar bahwasanya hati kita itu vulnerable, kalau kita sadar bahwa hati kita aja gampang pecah, kita mau percaya sama siapa gitu loh. Kita mau tahu dari mana kekuatan kita ini dapatnya dari mana selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terdengar kayak ceramah. It's not a ceramah, bro. It's not, it's fact. Ini adalah fakta. Jadi terakhir, nggak apa-apa kalau kita ngerasa lemah. Justru kita ada di perasaan yang saat itu hancur. You can go talk to yourself. You can also go to find your friend. Kita bisa, kalau kita lagi ngerasa ngedown, kalau butuh cerita, butuh sama teman, cari teman. It's okay. Find help, any helps. Misalnya, ternyata gue butuh terapis, cari terapis. Gue butuh psikolog, it's okay. It's a doctor. It's just, ya itu adalah usaha kita. Dan justru kata gue wajib ya, kalau lu ngerasa lu sakit dan lu ngerasa sendiri atau lu lagi ngerasa kusut banget hati gue harus ngobrol sama lu, butuh orang, ngobrol sama orang. Dan menurut gue itu gak bikin lu kelihatan lemah. Justru kata gue itu justru bikin lu terlihat human. Justru bikin itu lu terlihat sebagai manusia aja. And that's okay, that's so fine. But when it comes to Allah, tapi saat lu pergi berdoa sama Allah, bro, kita harus tahu kita di hadapan Allah tuh lemah. La haula wala quwata illa billah. Makanya ceritain semuanya sama Allah. Even like the smallest thing. Kayak hal-hal yang remeh-temeh. Kayak misalnya, ya Allah, contoh, gue tuh sakit hati banget ya Allah sama si itu. Karena gue tuh ngerasa kayak gini. It's okay. No one's gonna judge you. Jadi kata gue, coba ngobrol sama temen atau ke diri sendiri. Dan saat sama diri sendiri itu, disitulah lu berdoa gitu. Dan kita harus mulai dari sekarang, tadi gue bilang, lebih menghargai perasaan orang lain. Karena kita gak tahu dia ada di fase apa. Dan mungkin kita ada di fase apa. It's okay to find helps. Gak apa-apa, itu gak bikin kita kelihatan lemah juga kok. Ya it's okay. Tapi kalau kita bisa menghargai perasaan orang lain juga, atau kita bisa menghargai perasaan kita sendiri, bukankah itu bikin kita jadi manusia aja gitu kan. Jadi kalau lo ngerasa hati lo kusut, lo ngerasa paling sendiri, you're not, bro, you're wrong. Ngerasa seluruh manusia di dunia ini punya masalahnya masing-masing, dan mereka mungkin belum bisa menemukan jawaban-jawaban itu. Makanya kita harus selalu berdoa, minta petunjuk sama Allah kan. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk yang lurus sama Allah, minta hidayah terus. Kayak we're lost. Everyone in this world is lost. That's why we asking for Allah's guidance. Makanya kita tuh minta petunjuk sama Allah, karena menurut gue semua manusia di dunia ini butuh petunjuk dari Allah gitu. Ada satu quote yang bagus sebelum gue tutup monolog hari ini. Tenang itu bukan karena kita kuat, tapi karena kita bersandar. Kalau kita bersandar pada sesuatu yang vulnerable, kalau kita bersandar pada sesuatu yang rapuh juga, we're not strong. That's why. Kalau kita mau tenang, bersandarnya sama yang maha kuat. Dan kata gue, ketenangan hati itu hanya bisa didapat dengan kita mengingat Allah, dengan kita berzikir pada Allah. I think that's it for today. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen gimana stage kalian saat ini. Kalau kalian ngerasa sendiri, you're not alone. Kalau kalian lagi ngerasa feeling down, you're not alone. Semua orang juga ngerasain itu semuanya. Even Rasulullah SAW. Yeah, do you know al-huzn? You should search for that. Ya, lo harus cari itu al-huzn itu apa. Nah, itu aja deh. Makasih udah nonton.